lagi dalam pembelajaran fisika bersama Memelinda. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika rotasi. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu teori sumbu paralel. Nah, jika momen inersia benda terhadap pusat massa yang disimbolkan dengan IPM itu diketahui, maka momen inersia benda terhadap sembarang sumbu yang paralel atau sejajar dengan sumbu pusat massa dapat dihitung dengan menggunakan teori sumbu paralel yang menyatakan momen inersia sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Jadi I ini adalah momen inersia terhadap sumbu paralel. Sekali lagi, I ini momen inersia terhadap sumbu paralel. IPM itu adalah momen inersia terhadap pusat massa, satuannya kilogram meter kuadrat. M itu massa benda, satuannya kilogram. D itu adalah jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu paralel. Sekali lagi, D itu adalah jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu paralel, satuannya meter. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah batang homogen bermassa M dengan panjang L diputar. Tentukan momen inersia batang tersebut jika porosnya 1/3 L dari ujung batang. Jadi batang homogen, ya, sumbu pusat massanya itu ada di tengah-tengah batang. Sekali lagi, sumbu pusat massanya ada di tengah-tengah batang. Dan ini diputarnya terhadap sumbu paralelnya itu 1/3 L dari ujung batang. 1/3 L dari ujung batang. Ini ditanya berapa momen inersianya. Nah, rumusnya kan tadi momen inersia terhadap sumbu paralelnya itu sama dengan IPM tambah M kali D kuadrat. Ya, IPM-nya itu berapa? Ingat kalau ini batang homogen, rumusnya sama kayak yang kemarin yang lalu. IPM itu adalah untuk batang homogen yang diputar terhadap sumbu pusat massa 1/12 M L kuadrat. Dengan M itu massa batang, L itu panjang batangnya. Baru sekarang M kali D. Ingat yang tadi menjelaskan, D itu adalah jarak antara sumbu paralel dengan sumbu pusat massa. Ya, jadi D-nya itu yang ini. Ini yang D. Sekali lagi, D itu adalah jarak sumbu pusat massa terhadap sumbu paralel. Sekali lagi, D itu adalah jarak jarak antara sumbu pusat massa dengan sumbu paralel. Jadi D-nya itu yang ini. Sedangkan 1/3 L itu adalah jarak dari sumbu paralel ke ujung batang. Sekali lagi, 1/3 L itu jarak dari sumbu paralel ke ujung batang. Maka sekarang kita cari dulu D-nya berapa. Ini dari sumbu pusat massa ke ujung batang itu kan 1/2 L kan ya. Maka D-nya itu jadi, ini kan 1/2 L, setengah dari panjang batang. Jadi D-nya itu adalah 1/2 L dikurang dengan 1/3 L. Sekali lagi, D itu adalah 1/2 L ini dikurang dengan 1/3 L. Seperti itu ya. Ini sama makan menyebut jadi 3/6 L kurang 2/6 L. Maka D-nya sama dengan 1/6 L. Ya, jadi D-nya 1/6 L didapat dari ini. Nah, habis itu masukkan rumusnya. Karena D-nya 1/6 L, maka ini 1/6 L dalam kurung dikuadratkan. Maka jadi 1/12 ML kuadrat tambah 1/6 L itu dikuadratkan jadi 1/36 ML kuadrat ya. Jadi ini 1/6 L dikuadratkan 1/36 L kuadrat kali M. Jadi tinggal seperti ini, samakan penyebut 36, ini jadi 3/36 ML kuadrat tambah 1/36 ML kuadrat. Maka I sama dengan 3/36 tambah 1/36 jadi 4/36 ML kuadrat. Samakan penyebut, maka jadi bukan samakan penyebut. Jadi ini disederhanakan, 4/36 jadi 1/9 ML kuadrat. Lagi ini disederhanakan jadi momen inersianya sama dengan 1/9 ML kuadrat. Jadi jika batang diputar, porosnya 1/3 L dari ujung batang, jawabannya adalah 1/9 ML kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Bagian yang keempat itu adalah hubungan momen gaya dengan percepatan sudut.
Analog dengan hukum kedua Newton pada gerak translasi, jadi hukum kedua Newton pada gerak translasi itu adalah F sama dengan M kali A. Maka pada gerak rotasi berlaku hubungan, ya, ini mau tulis lagi kalau di gerak translasi itu F sama dengan M kali A. Jadi analognya F itu sama dengan torsi, massa sama dengan momen inersia, A di percepatan linear itu sama dengan alfa percepatan sudut. Jadi ini hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Torsi sama dengan I kali alfa. Dengan torsi itu adalah momen gaya, satuannya Newton meter. I momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Alfa itu adalah percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas langsung ke contoh soal. Sebuah silinder pejal, jadi ini silinder pejal, bermassa 2 kg, berotasi melalui pusat massa. Jadi ini massanya 2 kg. Persamaan kecepatan sudut silinder omega itu sama dengan 5 tambah 4T radian per second. Jika diameter silinder 20 cm, berapakah momen gaya yang bekerja pada silinder? Jadi yang ditanya adalah berapa momen gayanya atau berapa torsinya. Oke, penyelesaiannya. Jadi rumusnya ya sama kayak tadi, torsi itu sama dengan momen inersia kali alfa ya. Momen inersianya ini di sini kan silinder pejal. Ingat momen inersia silinder pejal yang berotasi terhadap pusat massa itu adalah 1/2 mr kuadrat. Sekali lagi silinder pejal, momen inersianya 1/2 mr kuadrat ya. Jadi ini I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Dengan R ini apa? R ini adalah jari-jari. Diketahui di soal diameter, berarti kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jari itu setengah diameter ya, jangan lupa. Jadi ini adalah, maka R-nya sama dengan 10 cm. Setengah dari 20 ya. Maka R-nya ini convert ke meter jadi 0,1 meter. Massanya 2 kg, R-nya 0,1. Sekarang kita lihat alfanya. Nah, ini diketahui omega. Omeganya itu 5 tambah 4T radian per second. Berapa alfanya? Ingat, alfa atau percepatan sudut ini adalah turunan pertama dari kecepatan sudut. Ini harusnya sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Jadi alfa atau percepatan sudut itu sama dengan turunan pertama kecepatan sudut terhadap waktu. Maka ini alfanya sama dengan turunan dari 5 tambah ini 5 tambah turunan dari 5 itu 0, turunan dari 4T itu adalah 4, maka alfanya jadi 4 radian per second kuadrat. Nanti kali alfa. Nah, kalau sudah maka torsinya sama dengan 1/2, masukkan nilainya, kali 2 kali R-nya 0,1 kali 0,1 kuadrat ya, R-nya baru alfanya 4 ya. Maka torsinya jadi 1/2 kali 2 1 kali 0,1 kuadrat itu 0,01 kali 4, maka torsinya jadi 0,04 Newton meter. Maka momen gaya yang bekerja pada silinder itu adalah 0,04 Newton meter. Oke, saat ini kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu momentum sudut. Ya, kalau di gerak translasi ada yang namanya momentum linear. Mungkin kalian masih ingat momentum linear itu P sama dengan M kali V. Ya, nah analognya di gerak rotasi itu ada momentum sudut yang dirumuskan dengan L sama dengan I kali omega. Jadi P ini momentum linear. Kalau di gerak rotasi L momentum sudut. Jadi ini masanya, ini kalau di gerak rotasi momen inersia, ini V kecepatan linear, ini omega kecepatan sudut. Nah, ini keterangannya. Jadi L momentum sudut, satuannya ini kilogram meter kuadrat per second, I momen inersia kilogram meter kuadrat, omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second.
Untuk momentum sudut partikel, jadi L sama dengan I kali omega. Momen inersia partikel kan M kali R kuadrat, ya, baru kali omega. Nah, omega itu hubungan dengan V adalah omega sama dengan V per R. Ya, jadi ini omeganya diganti jadi V per R, maka R kuadrat bagi R itu kan R. Maka rumus momentum sudutnya jadi L sama dengan M kali V kali R. Nah, V ini kecepatan linear. Oke, sekarang untuk hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi di gerak rotasi juga ada hukum kekekalan momentum, tapi ini momentumnya untuk momentum sudut. Jadi momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Jadi ini momentum sudut awalnya kalau ada dua benda, maka I1 kali omega 1 tambah I2 kali omega 2. Momentum sudut akhirnya jadi sama dengan I1 kali omega 1 aksen tambah I2 kali omega 2 aksen. Ini bedanya, ini kecepatan sudut benda pertama di awalnya, ini kecepatan sudut awal untuk benda kedua, ini kecepatan sudut akhir untuk benda pertama, ini kecepatan sudut akhir untuk benda kedua. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg/m² ketika lengannya merapat ke tubuhnya. Jadi penari balet ketika lengannya merapat begini, dia memiliki momen inersia 4 kg/m² dan 16 kg/m² ketika lengannya terentang. Jadi maksudnya lengannya terentang begini, dia momen inersianya 16. Nah, pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 radian per second. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, maka kelajuan putarannya jadi ketika katanya lengannya dirapatkan ke tubuhnya, terus dia berputar, kecepatan putarannya itu 12 radian per second. Yang ditanya adalah ketika tangannya direntangkan, lalu dia berputar, berapa kecepatan putarannya atau berapa kecepatan sudutnya. Ya, kita lihat di sini. Keadaan awal ketika lengannya merapat, momen inersianya adalah 4 dan kelajuan putaran penarinya adalah 12 radian per second. Nah, keadaan akhirnya ketika tangannya direntangkan, momen inersianya 16, kecepatan sudutnya katanya jadi berapa? Kita gunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut itu I kali omega, maka jadi ini I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Maka ini jadi I-nya 4 kali 12, I aksennya jadi 16 kali omega aksen. Maka jadi 4 kali 12 per 16 sama dengan omega aksen. 4 dengan 16 nya habis dibagi ya, ini bagi 4 1, ini 16 bagi 4 4. Maka omega aksennya jadi 12 bagi 4 3, jadi 3 radian per second. Jadi kecepatan putarannya adalah 3 radian per second. Jadi dari soal ini kita bisa lihat bahwa jika penari balet berputar, kecepatan sudutnya lebih besar itu ketika lengannya merapat. Jadi ketika lengannya merapat 12, ketika lengannya direntangkan itu 3. Dengan kata lain, ketika momen inersianya lebih kecil kalau lengannya merapat baru dia berputar, ya. Jadi ingat, semakin kecil momen inersianya maka dia bisa berputar semakin cepat. Jadi ketika lengannya merapat, momen inersianya lebih kecil dan kecepatan sudutnya lebih besar dibandingkan dengan ketika lengannya direntangkan. Demikianlah pembelajaran fisika kita kali ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.